Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul Last the Night yang rilis pada tahun ini. Langsung saja kita nonton filmnya. Film dibuka dengan menampilkan pria yang bernama Dumbar, yang merupakan seorang guru sejarah. Latar waktu film ini adalah pada saat COVID kemarin, sehingga anak-anak melakukan pembelajaran via daring. Dumbar sedang Zoom bersama beberapa mahasiswanya, Miguel, Sadie, Genesis, dan Trevor. Mereka sedang membahas tentang Presiden Amerika Serikat. Dumbar meminta mereka untuk mengumpulkan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Bye-bye. Dumbar pergi untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Dari pembicaraan mereka, kita mengetahui kalau mereka sebentar lagi akan bercerai. Scene berganti ke Trevor dan ibunya. Ibunya mengatakan kalau COVID-19 menyebar dengan sangat cepat. Scene berganti ke Dumbar yang sedang sibuk push up. Dia melihat ke arah laci dan terdapat pistol di sana. Dumbar berniat bunuh diri, namun pistol itu tidak ada pelurunya. Scene berganti kepada 4 mahasiswa yang kemarin melakukan Zoom dengan Dumbar. Mereka sedang membicarakan tentang COVID. Untuk mengusir rasa bosannya, mereka berniat untuk membuat pesta di sebuah tempat. There we go. We'll get drunk and tag up the school with pellets. Seorang pria menegur mereka yang tidak menggunakan masker. You should wear your mask. I'm safe, dog, I promise. Mereka kembali belajar daring dan berbicara terkait peperangan. We did. Those are the origins of the Second Amendment. Dumbar meminta waktu untuk istirahat sejenak dan mematikan video. What about 10 p.m.? Dia mencoba mendengar percakapan yang dilakukan mahasiswanya. Dia mendengar kalau mahasiswanya akan mengadakan sebuah pesta di sekolah ibunya Trevor. Namun, mereka mulai berbicara buruk tentang Dumbar. Mereka membicarakan terkait perceraian yang dialami Dumbar. Miguel mengatakan kalau Dumbar merupakan seorang psikopat. What? Yeah, my mom told me he's going through a divorce. Yeah, he's fucking creepy. You know, because The dude's a fucking psycho. Mystery solved. Sadie mencoba meminta temannya untuk tidak berkata buruk tentang Dumbar. saying he seems okay. Mereka tidak menyadari kalau obrolan mereka didengar oleh Dumbar. Terlihat Dumbar yang sedang jogging di malam hari untuk melepaskan stresnya. What the fuck is this? Dumbar terlibat cekcok dengan seorang pengemudi mobil karena dia merasa Dumbar menghalangi jalannya. Right, listen, I don't give a shit about your stress. You don't fucking hit my car. Dumbar menghajar pria itu dan melanjutkan joggingnya. 4 mahasiswa tersebut bersiap untuk mengadakan pesta. Trevor membawa tembakan mainannya. Pada malam hari, mereka pergi ke sebuah sekolah yang merupakan tempat ibunya Trevor bekerja. Salah seorang petugas keamanan datang. Mereka segera bersembunyi. Petugas itu pergi. Mereka segera masuk ke dalam sekolah dan bersenang-senang. Let us use this stage for our opening night. Tiba-tiba, Dumbar datang dan mengatakan kalau dirinya merasa jenuh di saat COVID saat ini, dan dia ingin ikut bermain. You guys don't want me to play? Are you serious, miss? What do you guys think you were the only ones that were bored out of your minds at home? Sepertinya mereka akan bermain tembak-tembakan menggunakan pistolnya Trevor. Dumbar menjelaskan peraturan mainnya.
shots total and you're out. Dunbar menyuruh mereka menyimpan ponselnya di loker agar bisa lebih fokus bermain. Guys, come on. I'm a nice guy. I'm cool. And Dunbar satu tim dengan Miguel, sedangkan Trevor satu tim dengan Sadie dan Genesis. Trevor and Genesis, you take up position at the south entrance. Can you do me a favor? When you see that clock hit 10, Mereka mulai bermain. so look. Sadie berhasil mengambil bendera dan memenangkan permainan. Well, looks like I chose the wrong teammate. Dunbar mengatakan kalau sebentar lagi ronde kedua akan dimulai. No, we don't want to be here for more than 1 or 2 hours because Dunbar meminta Sadie untuk setim dengannya. what did I say something that was funny? I have a massive. Dia mulai bercerita kalau dirinya mendengar semua percakapan yang dilakukan mahasiswanya kemarin. I don't think that those were jokes. Genesis, Mereka segera meminta maaf kepada Dunbar dan mengatakan kalau itu hanyalah bercanda. your faces, you guys are ridiculous. Setelah itu, Dunbar pergi sendirian dan mengatakan kalau permainannya segera dimulai. Game on? That sound good? Mereka mulai merasa aneh dan berniat untuk pergi. Guys, I think we should get out of here. Genesis mengatakan kalau ponsel mereka masih berada di loker. Miguel dan Genesis bergegas mengambil ponsel mereka, sedangkan Trevor dan Sadie bergegas keluar. He knew your Instagram handle. So what? Ketika mereka hendak keluar, pintu telah dikunci dengan rantai dari luar. So no one come in or come out. Let's just go back where we came. Mereka segera mencari jalan lain. No, let's just go back where we came. Di lain scene, Genesis dan Miguel berusaha membuka gembok yang mengunci ponselnya. I'm not leaving without it. Mereka kembali mencoba untuk keluar, namun pintu tersebut juga dikunci. Something is wrong. Something is. Miguel berusaha membuka paksa loker tersebut. Keep going. Dunbar datang. Mereka berkumpul dan meminta Dunbar untuk berhenti menembakkan pistol mainan itu. I'm not fucking around anymore. We're done playing. Dunbar menembakkan sesuatu kepada Miguel dan ternyata itu adalah peluru asli. Dunbar muncul dan mulai menembakkan peluru ke mereka. Mereka masuk ke sebuah ruangan. Miguel mengatakan kalau Genesis pergi meninggalkan mereka. Fucking bailed on us. Terlihat Dunbar yang sedang jalan santai dan Genesis yang sedang duduk di dekat loker. Miguel terluka parah. Sadie mencoba mencari jalan keluar. Dunbar mulai berbicara kepada mereka. Our greatest president. Dunbar melihat ke arah Genesis dan pergi. Miguel tidak bisa bergerak. Mereka berusaha meminta pertolongan. Terlihat seorang petugas keamanan yang sedang asik menelepon. Dia menyadari senter yang diarahkan Sadie. Petugas itu mencoba masuk ke dalam dan Dunbar segera menghabisinya. Mereka berkumpul. Trevor mengatakan kalau Miguel telah tewas. Dengan santai, Dunbar berjalan di lorong. Mereka kembali mencoba untuk keluar dan Genesis terpeleset. Trevor meminta mereka pergi dan dia akan mengalihkan perhatian Dunbar. Dunbar menghampiri Miguel. Friends left you, huh? That's fucked up. Trevor berhadapan dengan Dunbar. Dunbar meminta dia
untuk bersopan santun dengan gurunya. The fucking manners, you know that? Trevor lari. Scene berganti ke Sadie dan Genesis. Mereka mencoba mencari jalan lain. The backstage stairwell. It's the auditorium room. Dunbar menghampiri Trevor di toilet dan mengatakan kalau dia tidak suka dengan muridnya yang suka izin ke toilet. But they don't really have to go. Kemudian dia segera pergi. Sadie mencoba memeriksa sekitar, namun pintu di sana juga terkunci. Trevor kembali. Terlihat Genesis yang sudah terikat bersama sebuah boneka di sampingnya. Never told anybody this before. Dunbar datang. Dia memberikan 3 soal sejarah kepada Genesis, dan dia harus menjawab semuanya dengan benar. 3 questions, no mistakes. Pertanyaan 1 dan 2 benar. Free the slaves. That's right. What war did he preside over? Namun, pada pertanyaan ketiga, dia menjawab salah. Dunbar menembaknya. Trevor dan Sadie bergegas pergi. Mereka bersembunyi di sebuah ruangan. Trevor mengatakan ada sebuah telepon di sekolah tersebut, dan dia akan mencoba menggunakannya. Dunbar berhasil menembak kaki Trevor. Trevor mencoba bersembunyi di sebuah ruangan dan menggunakan telepon yang ada di sana untuk meminta pertolongan. Dunbar berhasil mendobrak pintu dan segera menghabisinya. Tersisa Sadie sendirian. Dia mencoba pergi lewat sebuah ventilasi. Dunbar menyadarinya dan segera mengejarnya. Sadie berhasil keluar dan berusaha memanjat pagar. Sadie meletakkan bendera tersebut di pagar dan dia bersembunyi. Dunbar mengira kalau Sadie sudah melewati pagar. Dunbar kembali masuk ke dalam dan dia tampak marah. Sadie menemui Trevor yang sudah tewas. Dia mengambil teleponnya dan bergegas pergi. Dunbar mencoba menghubungi mantan istrinya. Dunbar mengatakan kalau dirinya sudah berusaha keras untuk mempertahankan hubungan mereka. Dunbar mendengar sesuatu. Sadie berusaha untuk kabur, namun Dunbar menemukannya. Dunbar mengatakan kalau dia tidak berniat melukai Sadie. Terdengar suara sirine polisi. Ternyata Trevor berhasil menghubungi kantor polisi. Polisi meminta Dunbar meletakkan senjatanya. Dunbar meminta Sadie untuk hidup bersamanya. Dan polisi langsung menembaknya. Dunbar pun tewas. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.